بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam nama Allah. Kiranya rahmat, taufik, dan hidayahnya senantiasa menyertai kita semua kapan saja dan di mana saja kita berada. Salawat teriring salam untuk Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikut-pengikutnya. Termasuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Semoga di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa Sumaya Channel yang sangat kami cintai, terima kasih atas kesetiaannya masih menyaksikan video-video tayangan kami. Semoga video-video yang telah kami persembahkan dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta makin istiqomah dalam dinul Islam sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Dan semoga ketika saya, Bapak, Ibu, dan Saudara diwafatkan Allah nanti, semoga kita diwafatkan dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa Sumaya Channel yang terhormat, kajian kristologi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang kebohongan dari Murtadin Rusli Monoarfa. Namun sebelum kita saksikan videonya, silahkan di like, komen, subscribe, dan jangan lupa pula untuk menekan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami yang akan kami tayangkan pada waktu-waktu yang akan datang, insya Allah. Mari kita saksikan video dari Murtadin yang telah saya sebutkan tadi. Saya bersyukur punya Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan apresiasi kepada kepada Alkitab. Saudara-saudaraku sekalian, subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kata Allah, yuriduna ayutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka, orang-orang kafir dan kaum musyrikin itu, berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan statement-statement mereka, dengan pernyataan-pernyataan mereka. Wa ya'ballah, namun Allah menolaknya. Allah tidak meridhoinya, Allah tidak merestuinya. Illa ayyutimma nurahu. Bahkan Allah berkehendak untuk membuat cahaya agama Allah itu semakin bersinar dan terang. Saudara-saudaraku sekalian, sebenarnya orang ini, Murtadin ini, hendak mengatakan bahwa Al-Quran mengapresiasi Alkitab. Tetapi karena Allah tidak suka, Allah tidak mau, Allah pelintir lidahnya sehingga dia salah ucap. Mestinya dia mau bilang Alkitab, tapi yang dia dahulukan adalah Al-Quran. Itulah kebenaran firman Allah yang saya sampaikan tadi. Allah tidak mau, maka Allah pelintir lidahnya. Selanjutnya, mari kita saksikan kelanjutan videonya. Jadi
Al-Maidah 46 itu dikatakan wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Allah berkata kami berikan Injil. Di dalam Injil, di dalamnya fihi hudan, ada hidayah, ada petunjuk. Ya, benar sekali bahwa di dalam Injil itu ada hidayah, ada petunjuk, dan ada cahaya. Tapi yang dimaksud dengan Injil itu bukanlah Injil yang dipegang oleh murtadin ini. Inilah trik daripada murtadin itu. Ketika dia berbicara tentang Injil, dia lalu mengambil Bible, kemudian dia mengatakan seakan-akan di dalam Bible ini ada petunjuk. Benarkah itu? Untuk membahas tentang Injil, insya Allah akan kami bahas secara khusus pada episode khusus di hari-hari yang akan datang, insya Allah. Sekarang mari kita bahas dulu apa yang disampaikan oleh murtadin ini sesuai dengan tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 46. Supaya jelas dan terang, mari kita ulas apa yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 46 itu satu demi satu. Pemirsa Sumaya Channel yang saya cintai, setidak-tidaknya ada 7 pesan yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat 46 itu. Pertama, firman Allah mengatakan, wa qaffayna ala asarihim, dan kami meneruskan jejak mereka, para nabi Bani Israel. Maksudnya adalah Allah menceritakan kepada kita bahwa Allah telah mengutus para nabi-nabi sebelum datangnya Nabi Isa alaihi salam. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihissalam. Dan ayat ini menegaskan bahwa Nabi Isa diutus oleh Allah kepada bangsa Israel itu adalah untuk melanjutkan risalah-risalah dari nabi-nabi sebelumnya. Itu pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua dari ayat itu adalah bahwa Nabi Isa alaihissalam mempunyai status dan kedudukan yang sama, bahwa dia adalah Rasul utusan Allah sama seperti Nabi dan Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah sebelumnya. Ketiga, bi Isa bin Maryam, dengan mengutus Isa putra Maryam. Di sini Allah mengirim pesan secara tegas dan jelas kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk disampaikan atau diteruskan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kita umat Islam pada khususnya, bahwa meskipun Nabi Isa itu terlahir tanpa ayah, dan meskipun Nabi Isa ketika berdoa kepada Tuhannya, dia menyebut Allah Tuhannya dengan sebutan Bapa, bukan berarti Allah adalah Bapanya dan Nabi Isa adalah anak daripada Allah. Tidak demikian. Karena ayat ini menandaskan bahwa bi Isa bani Maryam,
dengan mengutus Isa putra Maryam, bahwa Isa statusnya adalah utusan Allah. Kemudian Nabi Isa itu adalah putra Maryam atau anak laki-laki dari wanita mulia, wanita terhormat yang bernama Maryam, yang oleh kaum Kristiani dipanggilnya Bunda Maria. Nabi Isa disebut putra Maryam karena Bunda Maryam yang mengandungnya, melahirkannya, menyusuinya, merawatnya, mendidik dan membesarkannya, sehingga Nabi Isa disebut putra Maryam, bukan anak Daud, apalagi anak Allah. Pesan selanjutnya, musaddiqal lima baina yadaihi minat Taurah. Nabi Isa datang untuk membenarkan kitab suci sebelumnya. Maksudnya kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Isa alaihissalam. Seperti kitab Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam dan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu wa atainahul Injil, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Maksudnya Allah memberikan tuntunan dan bimbingan. Allah menurunkan wahyu atau firman-firman-Nya berisi perintah dan larangan yang tercantum di dalam Injil. Jadi Injil itu merupakan petunjuk, pembimbing yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam untuk diajarkan kepada bangsa Israel. Fihi hudan wa nurun. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Kemudian wa musaddiqal lima baina yadaihi minat Taurah. Injil yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. 2 kali Allah menyebutkan musaddiqal lima baina yadaihi minat Taurah. Ini menegaskan bahwa Nabi Isa datang untuk membenarkan apa yang tercantum di dalam Taurat, di dalam Zabur. Nabi Isa datang bukan untuk meniadakannya atau menghapuskannya seperti yang diajarkan oleh Paulus sang penyesat. Kemudian yang terakhir, wahudau wa mau'izatal lil muttaqin. Injil dan Taurat itu adalah merupakan petunjuk, juga merupakan pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang tidak bertakwa alias orang-orang yang mengabaikan hukum-hukum Taurat, mengabaikan hukum-hukum Injil, mereka itu bisa dikatakan orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang fasik. Saudara-saudaraku sekalian, kelanjutan lain daripada firman Allah yang tercantum di dalam Al-Maidah ayat 46 ini dapat kita baca
di berbagai macam surah dan ayat. Di antaranya dapat kita lihat di dalam Quran surat As-Saff ayat yang ke-6. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Isa ibn Maryam." Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada bangsa Israel, "Ya Bani Israel, wahai bangsa Israel, Inni Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah untuk kalian semua. Musaddiqal lima baina yadai minat Taurah." Yang membenarkan kitab-kitab yang ada di tangan kalian, yaitu kitab Taurat. Hal ini sejalan dengan Matius 5 nomor 7. Kata Yesus, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi Nabi Isa datang untuk menegakkan hukum-hukum Taurat. Kemudian Matius 2 ayat 6. "Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau bukanlah sekali-kali yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Siapa pemimpin yang dibangkitkan Allah untuk memimpin, mengembalakan domba-domba yang sesat dari bangsa Israel itu? Dialah Yesus Kristus. Lihat juga di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-24. Kata Yesus, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel." Saudara-saudaraku sekalian, mari kita saksikan kelanjutan video dari Murtadin Rusli Mono Arfa ini. Ya. Bukankah hidup ini kita memerlukan petunjuk kan? Betul. Ya. Nah, saudara sebutkan saja apa kebutuhanmu, ya. Maka saya akan katakan Alkitab adalah petunjuknya. Ya. Bukan cuma petunjuk tapi juga wanurun, ya. Dan cahaya yang menerangi, jadi ada terang. Ya, terang itu artinya jelas. Maka di sini semua jelas tentang kehidupan dunia dan akhirat. Di sini jelas, ya. Apa yang saat ini terjadi semuanya sudah dijelaskan di dalam Alkitab, dalam Injil. Saudaraku sekalian, benarkah ucapan Murtadin ini? Tidak berbohongkah dia? Katanya, "Sebutkan saja apa yang menjadi kebutuhanmu, maka saya akan katakan Alkitab adalah petunjuknya." Kalau begitu, wahai Murtadin Rusli Mono Arfa, tunjukkan kepada kami tentang aturan atau petunjuk perkawinan di Bible Anda. Tolong jawab. Bolehkah seorang anak laki-laki menikahi ibu kandungnya? Kalau tidak boleh, tunjukkan dalilnya. Kedua, bolehkah seorang bapak menikahi putri kandungnya? Kalau tidak boleh, di mana dalilnya? Ketiga, bolehkah sesama saudara kandung hidup sebagai suami istri? Kalau tidak boleh,
tunjukkan dalilnya sesuai dengan apa yang kau katakan tadi. Segenap petunjuk baik kehidupan dunia maupun akhirat ada. Sekarang tunjukkan petunjuk dalam membina rumah tangga di dalam Bible. Kau bilang di dalam Injil semua jelas tentang kehidupan dunia dan akhirat. Kalau demikian, tunjukkan dalil Bible yang menjelaskan perjalanan kehidupan manusia sejak dari alam rahim, alam dunia, alam kubur, hingga alam akhirat. Termasuk gambaran tentang surga dan gambaran tentang neraka. Seperti yang digambarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi kami. Bisa apa enggak? Ya. Tunjukkan kepada kami. Dan pemirsa, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan firman Allah yang berbunyi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang telah kami wahyukan kepada hamba kami yang bernama Muhammad, fa'tu bisuratim min mislih. Maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu. Wada'u suhada'akum min dunillah. Dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah. In kuntum shodikin. Jika kamu adalah orang-orang yang benar. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala atensinya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang bisa kita cerahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.